Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur. Investasi saya cepat dikembalikan Pak, buat bayar seragam anak sekolah saya nih loh Pak. Karena seperti teman-teman ketahui, mencalonkan diri sebagai DPR itu tidak jauh-jauh dari kita itu menjanjikan visi dan misi, menjanjikan program-program kita. Bagaimana ceritanya itu akan dipercaya oleh masyarakat kalau duit dari Pak Soeharto saja Anda belum balikan gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Khalid Al-Walid di masa Twitter dari akun Sindo News. Seperti yang teman-teman tahu, Sindo News ini punya siapa ya? Pendiri Ponpes Tahfiz Darul Quran Cipondoh Tangerang, Ustadz Yusuf Mansur, yang juga Bacalek Partai Perindo, ini menghadiri WTN ke-9 Sabtu 17 Juni 2023. Maksud kan, paham kan, fokus dari berita ini adalah Yusuf Mansur sebagai Bacalek Perindo menghadiri WTN ke-9 pada Sabtu 17 Juli 2023. Yang kemarin sempat saya pertanyakan kenapa para media-media ini tidak mempublikasikan kekalahan Yusuf Mansur atas gugatan Pak Zaini Mustafa dengan nominal 1.246 juta. Namun sekarang muncul berita baru di mana Yusuf Mansur dalam berita ini kemudian disebut juga sebagai bacalek dari Partai Perindo, yang mana kemudian ada komentar dari netizen yang berbunyi begini: bagaimana dengan aturan negara ini? Penipu umat bisa dicalonkan jadi wakil rakyat. Duh, menjadikan sekali pemikiran ketua umum partai. Betul, dibalas ya. Masyarakat disuguhi pilihan manusia laknat. Ini saya cuma bacakan komentar dari netizen ya, dan kalau kita mau bacakan semua, ada banyak komentar netizen seperti itu. Karena menjadi tanda tanya besar ketika Yusuf Mansur masih banyak terkait masalah-masalah dengan hak orang. Namun tiba-tiba muncul berita mengejutkan di mana dia maju sebagai bacalek dari Partai Perindo untuk masa mendatang, itu dengan dapil Jakarta Timur, teman-teman. Kira-kira hal lucu apa yang akan disajikan, teman-teman? Tapi bagi saya ini juga kesempatan bagi teman-teman untuk kemudian menuntut haknya, karena Yusuf Mansur akan selalu masuk ke dalam frame kamera. Jadi kesempatan teman-teman untuk meminta haknya, seperti apa yang dilakukan oleh Pak Soeharto. Dia membuat videonya sendiri menuntut haknya kepada Yusuf Mansur agar segera dikembalikan, teman-teman. Berikut video Pak Soeharto. Halo, assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf Mansur. Sekarang ini mau ada pembayaran seragam sekolah negeri 1 Karangrayung Grobogan. Tolong Pak Ustadz, nih saya investasi saya cepat dikembalikan Pak, buat bayar seragam anak sekolah saya nih loh Pak. Ini pada ngantri nih, udah nih, saya belum sendiri Pak. Ya Pak ya, sekali lagi mohon Pak cepat dikembalikan investasi saya Pak. Saya atas nama Soeharto, rekening sama sertifikat udah diminta sama Butini waktu di kantor jamaah haji dan umroh itu loh Pak. Ya udah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu pernyataan dari Pak Soeharto yang meminta duitnya. Harusnya Yusuf Mansur yang akan mencalonkan dirinya sebagai calon legislatif, calon DPR RI dari Partai Perindo, harusnya mendengar ini, teman-teman. Karena seperti teman-teman ketahui, mencalonkan diri sebagai DPR itu tidak jauh-jauh dari kita itu menjanjikan visi dan misi, menjanjikan program-program kita. Bagaimana ceritanya itu akan dipercaya oleh masyarakat kalau duit dari Pak Soeharto saja Anda belum balikan gitu loh. Saya tidak mengetahui Pak Soeharto ya. Saya menertawakan kelucuan ini gitu, ketika ada orang yang masih tersangkut masalah namun dengan PD-nya, dengan percaya dirinya maju sebagai wakil yang akan menyuarakan suara rakyat dong. Lucu dan sangat lucu.
Dari sini kemudian Pak Soeharto karena sudah 1 bulan lebih menuntut haknya, bukan 1 bulan lebih ya, 1 bulan lebih ini mulai muncul di media, mulai pertama kali diwawancara oleh Taibah TV, lalu kemudian Jia TV. Kalau uangnya itu diinvestasikan sudah sejak 2013, teman-teman. 2013 senilai 12 juta, di mana uang itu adalah hasil dari keringat yang dia peras, teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui, Pak Soeharto ini adalah seorang kuli, tukang batu, teman-teman. Dalam wawancara dengan Jia TV, dia mengatakan bahwa uang itu dia kumpulkan dari sebagai kuli 70.000 per hari di tahun 2013. Lalu kemudian dia menyetorkan ke Yusuf Mansur dan menginvestasikan ke Yusuf Mansur, yang ternyata sampai hari ini tidak mendapatkan jawaban. Bahkan ketika dia menuntut haknya, modalnya saja dibalikan. Tidak usah muluk-muluk seperti apa yang dijanjikan dulu ketika dia menyetorkan uangnya. Itu juga belum mendapat respon, karena di sini Pak Soeharto menghubungi langsung Yusuf Mansur, namun tidak dibalas. Sekali lagi saya mau tanya, apakah kemudian orang seperti ini yang akan dipilih sebagai wakil yang akan menyuarakan suara rakyat? Saya garis bawahi, yang akan menyuarakan suara rakyat gitu loh. Sementara yang sudah jelas-jelas saja kepentingan orang itu tidak digubris, teman-teman. Yang sudah jelas-jelas itu hak orang ya, haknya ya, hak pribadi dia gitu. Yang mana itu adalah uang yang dia sudah setorkan, lalu dia meminta kembali karena tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan gitu. Di mana Yusuf Mansur hari ini? Apakah dia tidak melihat video Pak Soeharto? Bagi saya sangat tidak mungkin gitu. Sangat tidak mungkin. Harusnya dia tahu gitu. Baik, kita lanjut wawancara Jia TV dengan Pak Zaini Mustafa, karena dalam hal tersebut Pak Soeharto kemudian meminta Pak Zaini Mustafa untuk mengadvokasi atau menjadi pengacara dari beliau dalam menuntut haknya terhadap Yusuf Mansur, teman-teman. Statement Yusuf Mansur yang mengatakan bahwa jikalau ada putusan pengadilan yang menyatakan Yusuf Mansur kalah, Yusuf Mansur bersedia seketika membayar begitu. Dan juga saya masih ingat Yusuf Mansur pernah mengatakan bahwa kalau ada masalah, kalau ada yang perlu diselesaikan, silakan datang ke rumah. Saya masih ingat Pak Zeni, saya kemarin bertemu dengan Mas Soeharto. Ini asal dari Gerobokan. Beliau ini adalah tukang batu yang menginvestasikan sejumlah uang senilai 12 juta pada 2013 lalu. Dan setelah 10 tahun ini tidak ada kabar, tidak laporan, tidak ada keuntungan. Sampai akhirnya Mas Soeharto ini jauh-jauh dari Gerobokan, berangkat naik bus ke Tangerang untuk meminta haknya kembali, investasinya, dan menyerahkan sertifikat aslinya kepada pihak Yusuf Mansur atau koperasi ya. Dan sampai sekarang Pak, ternyata sudah lewat 1 bulan, ini tidak ada kejelasan. Yusuf Mansur bahkan mengajukan Mas Soeharto, karena Mas Soeharto ini diberikan nomor dari Koperasi Indonesia Berjamaah, Pak. Mas Soeharto meminta haknya langsung WA ke Yusuf Mansur, tetapi ternyata tidak digubris, Pak. Nah, kemarin saya melihat Mas Soeharto ini sempat komen di channel saya, meminta bantuan Pak Zaini Mustafa, dan ternyata Pak Zaini Mustafa ini membalasnya, Pak. Nah, ini dalam kasus Mas Soeharto ini, Pak, ini sertifikatnya sudah diberikan ke pihak mereka, Pak, sertifikat asing, Pak. Tapi Mas Soeharto sendiri mempunyai tanda terima atau surat pernyataan penarikan itu gimana, Pak, nanti, Pak? Jadi begini, Mas Soeharto juga begitu saya balas, langsung beliau kontak saya, kami telepon-teleponan, beliau juga minta advis kepada saya dan minta diadvokasi sama saya. Mudah-mudahan di minggu depan, mudah-mudahan saya bisa ketemu, Mas. Kebetulan saya harus ada urusan ke daerah Jawa Tengah yang cukup ya, mungkin satu minggu lebih lah mungkin ya. Nanti mungkin akan saya sempatkan untuk bertemu sama Mas Soeharto lah, setidak-tidaknya silaturahmi, kira-kira bagaimana ke depannya. Ya otomatis seperti itu ya, mau tidak mau ya upaya hukum gitu loh. Iya. Maaf nih Pak Zeni, Pak Zeni bersedia membantu Mas Soeharto. Ini Pak Soeharto ini adalah ya seorang warga desa yang mungkin tidak mampu gitu, Pak. Nah, nanti masalah biaya gimana nih, Pak? Periode, Mas, ya bantu. Gratis, Pak? Iya, gratis. Jadi di dalam dunia advokat itu ketika ada yang membutuhkan kita dan memang kita lihat mereka tidak mampu, ya nanti saya gratiskan, Mas. Ya, gitu. Baik. Pak Zaini, saya tadi sudah sempat komunikasi dengan Mas Soeharto, dan Mas Soeharto sendiri
meminta saya untuk disambungkan langsung ke Pak Zeni. Ini apakah boleh, Pak? Boleh ya. Kita coba teleponnya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum Mas Desi, ini berpun Mas. Waalaikumsalam Mas Warto, pripun kabare? Iya lah, saya lah. Mas, ya Mas Warto, ini sudah tanggal 15 nih Mas. 15 Warto. hari ini 15. Saya mau tanya, ini sudah ada transfer dari IAM belum, Pak? Belum, Mas Warto. belum. Nah, belum. Ya. Nah, Mas Warto sendiri kan sudah lewat sebulan ya setelah Mas Warto itu berangkat dari Grobogan ke Tangerang ya. Itu naik bus PP ya, lumayan biaya juga. Nah, ini nanti rencananya gimana, Mas Warto? Kemarin saya lihat balas-balasan komen sama Pak Zeni nih, minta bantuan Pak Zeni. Ini saya kebetulan sedang bersama Pak Zeni, mungkin ada yang ingin disampaikan nih, Mas Warto. Ini ada Mas. Ya, silakan. Ngomong sama Mas Pak Zeni. Ya. Ya. Halo, Assalamualaikum Pak Zeni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Nggih. Ya, gimana Pak? Ada kabarnya nih? Iya, kan kemarin sudah telepon-teleponan, ya kan. Terus kemudian ya udah saya sanggupi untuk memberikan advokasi terhadap Mas Warto kan begitu. Terus akan ada nanti mungkin Mas saya akhir bulan itu kan ada perjalanan ke Solo nanti ke Jawa Tengah gitu kan. Nanti saya ke rumahnya Mas Warto aja Mas biar jelas Mas gitu. Iya. Nggih. Iya Pak, tak tunggu Pak ya. Nggih, nanti jenengan tinggal nunggu aja nanti saya ke sana Pak, tak perjalanan ke sana. Nggih. Nggih. Iya Pak. Nggih. Ya sama-sama berjuang lah Mas, yang namanya hal-hal seperti ini memang harus diperjuangkan gitu Mas. Nggih. Iya, masalahnya Pak, investasi gitu loh Pak, diharapkan kembali kalau bisa ya. Untungnya. Janji-janjinya Yusuf Mansur itu loh Pak. Ya seperti janji-janjinya Yusuf Mansur kan kalau sama saya kan janjinya 11,3% ya kan. Ternyata sampai hampir 12 tahun lebih, hampir 13 tahun nggak ada janjinya. Akhirnya kan saya harus maju ke pengadilan dan ternyata dikabulkan oleh pengadilan. Yusuf Mansur dinyatakan wan prestasi atau ingkar janji kan begitu Mas. Iya, syukur-syukur teleponan saya ini didengar oleh Yusuf Mansur ya kan, didengar oleh Yusuf Mansur atau ante-antenya Yusuf Mansur ya kan, atau afiliasinya kalau dia bahasa dia di dalam perjanjian tuh afiliasinya, kemudian Mas Warto dibayar ini kan. Kalau Mas Warto cerita sama saya kan sekarang ini di desa lagi sulit ya kan begitu kan. Terus kemudian sedang anak-anak juga mau sekolah kan begitu kan. Siapa tahu Mas hatinya kalau masih hati manusia, masih muslim kan begitu, mudah-mudahan terketuk hatinya segera membayar kepada Mas Warto, tidak harus mengajukan gugatan Mas, gitu harapan saya Mas. Iyalah duit segitu ya jangan sampai gugat lah Pak. Iya, Yusuf Mansur kecil lah Pak. Iya, Mas Warto ini kan juga cari uang 12 juta itu, posisinya kan mandi keringet itu Mas. Tuang batu. Iya. Iya, saya waktu itu masih tukang batu Pak. Iya, masih tukang batu artinya cari uang segitu itu berdarah-darah dengan susah payah, mandi keringat, ora arti udan, ora arti panas, yang penting nyambut gawe untuk duit diinvestasikan, terus kalau nggak dikembalikan kan rasanya sakit lah gitu Mas, atau terjolimi sekali gitu. Apalagi yang menerima uangnya kan mengakunya seorang ustadz ya, apalagi katanya ustadz kondang, ustadz kaya, ustadz tajir dan lain sebagainya. Ini kan wis ora umum lah Mas, nek kalau saya ngomong Mas. Itu. Iya. Pokoknya ya gitulah, Yusuf Mansur tuh sayang 1 triliun sayang Pak, bukan 1.000 atau 1 miliar sayang bukan. Iya. 1 triliun sayang, ya bener lah. Iya. Dianggap pada masyarakat udah baik, malah kayak gini tuh ya hilang kepercayaan masyarakat Pak. Iya. Iya kalau ngomong kan sudah sundul langit Mas. Nek wong Jawa iya kalau ngomong kan sudah sundul langit itu sebenarnya. Iya, bahasa Jawanya Pak, iya betul Pak. Iya. Oke. Pak Suwarto dengan
Pak Zaini Mustafa, di mana juga sebelumnya saya putarkan kepada teman-teman video Pak Suharto yang membuat video amatir meminta duitnya kepada Yusuf Mansur. Ibaratnya mungkin karena sudah bingung mau berbuat apa lagi untuk meminta haknya sudah 1 bulan. Di mana di sini Pak Suharto mengatakan dia menunggu dari 2013, menunggu janji Yusuf Mansur sampai 10 tahun, tepatnya 2023. Namun kenyataan pahit yang harus dia terima setelah 10 tahun menunggu, ternyata apa yang dijanjikan oleh Yusuf Mansur tidak ditepati, teman-teman. Bahkan ketika Pak Suharto pun harus menghabiskan duit, membayar transportasi segala macam untuk ke Jakarta, meminta duitnya sendiri, itu sampai sekarang sudah 1 bulan lebih, itu haknya tidak diberikan, teman-teman. Apa yang bisa diharapkan dengan Yusuf Mansur hari ini gitu? Apa yang bisa diharapkan oleh seorang Yusuf Mansur yang mencalonkan diri sebagai anggota DPR, teman-teman? Kalau masalah seperti ini saja tidak bisa diselesaikan. Pak Suharto sendiri mengatakan bahwa saya tahu bagi Yusuf Mansur duit 12 juta itu kecil sekali. Kalau sampai orang seperti Pak Suharto harus memperkarakan juga di pengadilan, berarti memang sudah sangat tidak punya etikat baik lagi oleh Yusuf Mansur gitu. Bagaimana teman-teman, duit 12 juta harus diperkarakan di pengadilan, habis berapa gitu? Waktu, tenaga dan segala macam gitu. Tapi kalau 12 juta ini juga tidak dituntut, juga akan dibiarkan begitu saja. Dan perlu teman-teman ketahui, Pak Suharto ini bukan satu-satunya. Ada ratusan bahkan ribuan orang yang bernasib seperti Pak Suharto. Bayangkan, Anda bisa kali gitu. Kali 10 juta, kali 12 juta. Ada berapa nominal yang ada di sana. Jadi, saya pernah bilang bahwa mungkin kalau berbicara tambang batubara, rata-rata investornya menginvestasikan duitnya puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah, teman-teman. Tapi jangan juga disepelekan orang-orang seperti Pak Suharto ini menginvestasikan duitnya 10-12 juta. Karena ada banyak orang seperti dia. Ada banyak orang yang menginvestasikan duitnya sejumlah itu, senominal itu, teman-teman. Maka saya bilang kepada teman-teman yang merasa haknya masih tergantung, yang merasa haknya masih tidak diberikan, lalu kemudian sebenarnya dalam hatinya ingin menuntut, seharusnya kalian berkumpul, membuat satu komunitas, lalu kemudian meminta Pak Zaini Mustafa untuk menjadi pengacara. Insya Allah akan dibantu oleh beliau. Dan seperti yang beliau bilang dalam video ini terhadap kesediaan beliau untuk membantu Pak Suharto, beliau tidak memungut duit sama sekali, alias gratis. Kapan lagi Anda akan mendapatkan kesempatan ini? Dan insya Allah kita akan bantu lewat media, kita akan bantu pantau melalui media, dibantu juga oleh para netizen, teman-teman. Sedikit banyak, alhamdulillah sedikit banyak, kasus-kasus ini mulai berkembang, mulai menuju ke arah positif, seperti kemarin kemenangan Pak Zaini Mustafa, lalu kemudian ini kasus karyawan PTRN yang mulai menemui titik terang, teman-teman. Insya Allah dengan bantuan Pak Zaini Mustafa, Pak Darso dan kawan-kawan, hak-hak dari para korban ini akan segera diselesaikan, teman-teman. Kita harus pantau terus Yusuf Mansur, kita harus kejar terus orang ini agar kemudian mau mempertanggungjawabkan segala apa yang sudah pernah dia janjikan di waktu lalu, teman-teman. Saya Khalid Al-Walid, see you on the next videos.